Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun, bermula ini satu fasal, suwarul qudwati, bermula bentuk-bentuk gambaran dalam qudwah, artinya sholat berjamaah, makmum mengikuti imam. Qudwah itu berarti maksudnya makmum mengikuti imam. Ini al-mumkinatu min haitsu, artinya yang memungkinkan terjadi. Karena memang di sini banyak kemungkinan yang kemudian diteliti oleh para ulama. Kejadian ini ada 9 model dalam sholat berjamaah. Tis'un itu ada 9-nya bentuk gambaran sholat berjamaah. Nah, itu bentuknya nanti ada 9. Tasihhu fi khamsin, yang sahnya bentuk gambaran ini ada 5. Ada 5 bentuk gambaran dalam sholat berjamaah terkait dengan masalah mengikut kepada imam. Imamnya siapa, makmumnya siapa, di sini akan dibahas. 5 kelompok atau 5 model gambaran ini yang bisa sah pelaksanaan sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu minimal banget 1 makmum, ya, tentunya dengan imam. Jadi 2 orang yang minimal melaksanakan sholat berjamaah, imam dan makmum 1. Yang kedua, nanti masalah tempatnya, makomnya itu posisi imam tentunya lebih ke depan dibandingkan dengan makmum, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, yang 5 model gambaran dalam sholat berjamaah yang diterima dan sah secara kacamata fikih, ya secara zahirnya maksudnya dengan aturan. Yang pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin, mengikutnya orang laki-laki kepada laki-laki. Jadi ini hal yang biasa kita adakan. Imamnya laki, kemudian makmumnya juga laki. Dan ini memang sangat dianjurkan sekali sholat berjamaah, termasuk hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu dilaksanakan yang lebih afdol adalah di Baitullah. Maksudnya di rumah-rumah Allah, di masjid, di mushola. Dan memang ini merupakan tugas kita. La sholata li jaril masjid illa bil masjid, kata Rasul. Kalau dimaknai letterlet, tidak sah orang yang melaksanakan sholat kecuali bagi tetangga masjid, kecuali di masjid. Kalau semakna secara letterlet, artinya kalau posisi kita dekat dengan masjid, itu kalau secara letterlet nggak sah. Kalau saat ini kita sholat di mana? Di rumah. Tapi diteliti sama imam mazhab, ini merupakan satu kefadilahan yang mesti diupayakan. Bukan berarti kita sholat di rumah dekat masjid, silat di rumah kita nggak sah, tetap sah. Tapi yang diupayakan kita laksanakan sholat di masjid, apalagi posisi kita, rumah kita dekat dengan masjid. Nah, ini termasuk fardu kifayah. Beruntung bagi orang-orang yang ada di sekeliling masjid yang memang tidak ada perhatian terhadap masjid ini, karena dari himmah kita yang begitu besar, maka kewajiban mereka karena fardu kifayah, fardu kolektif, mereka hilang dosanya lantaran bagi kita semuanya yang mengisi mentakmilkan rumah-rumah Allah ini. Nah, ini sangat besar pahalanya. Ya bukan hanya dari sisi nilai 27 derajat, tapi jauh lebih daripada itu, lebih besar lagi kalau kita gali. Nah, yang pertama itu, ya, mengikutnya orang laki
yang menjadi makmum kepada imam yang menjadi orang laki menjadi imam. Ini biasa yang kita lakukan. Itu termasuk yang dikatakan sah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa qudwatum ra'atin birajulin. Kemudian yang kedua, qudwatim ra'atin birajulin, ikutnya perempuan dia jadi makmum birajulin, di mana imamnya laki-laki. Jadi orang perempuan bermakmum kepada orang laki. Ini biasa juga. Ya, seperti halnya kita sholat di rumah. Ya, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah sekiranya kita ketinggalan di masjid, ya, kita kesibukan kita. Nah, kemudian ditanya istri kita, anak kita, ada yang belum sholat belum? Tanya. Kalau belum, ajak berjamaah. Ini termasuk kepala rumah tangga yang begitu perhatian kepada keluarganya. Yang belum, ajak bareng. Ini memungkinkan untuk apa? Untuk menjaga nilai fadilah sholat berjamaah. Jangan kita sholat sendiri, istri kita sholat sendiri, anak kita jangan. Karena kita sebagai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anggota keluarga. Maka di sana disampaikan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini yang selalu kita jaga. Itu yang kedua, ya. Orang perempuan mengikut kepada orang laki. Termasuk juga pelaksanaan misalnya sholat tarawih. Ini kan ya, kita biasanya diatur ya, imam, kemudian makmumnya orang laki, di belakangnya baru orang perempuan. Wasalisuha, kemudian yang ketiga, termasuk bentuk surah iqtidah tadi ini yang merupakan berjamaah yang sah, qudwatu khunsa birajulin. Ikutnya khunsa. Artinya khunsa ini dia banci yang betul-betul banci. Jadi dia termasuk apa? Allazi lahu zakar rijal wa farjan nisa. Yang namanya khunsa itu dia memiliki zakar, kemaluan laki, wa farjan nisa, dan kemaluan perempuan. Jadi alat kelaminnya dua, itu khunsa. Ya. Di sini dipahami bukan berarti orang yang orang laki kemudian dia pakai model perempuan, kan banyak bencong-bencong tuh. Jadi jadian. Kalau yang dimaksud banci di sini khunsa, maknanya betul alat kelaminnya dua. Ya. Jadi nanti ini termasuk ada khunsa muskil bahasanya. Itu diteliti mana yang aktif, yang laki apa yang perempuan. Kalau dua-duanya aktif, nanti dilihat mana kalau misalnya yang berpipis, mana dua yang keluar. Itu sampai diteliti seperti itu. Maka nanti ada keterangan-keterangan yang akan kita pelajari, termasuk khunsa itu nggak boleh menjadi imam bagi khunsa yang lain. Kenapa? Karena muskil. Tidak bisa diprediksi mana nih, saking susahnya untuk mendeteksi mana yang dia memungkinkan keaktifannya laki atau keaktifannya perempuan. Ini Allah ciptakan seperti ini, mungkin ada maksud lain. Ya, kita nggak pernah tahu, memang sudah bagiannya seperti itu. Tapi akan mempunyai dan memproduksi hasil hukum Islam seperti itu. Itu yang kemudian di sini dijelaskan khunsa bermakmum kepada orang laki. Ini penting untuk kita pelajari. Khunsa dia hanya bisa mengikut kepada bermakmum kepada laki-laki. Warabi'uha, kemudian yang keempat, termasuk gambaran bentuk sholat berjamaah yang sah itu adalah qudwatum ra'atin bi khunsa. Perempuan mengikut kepada khunsa. Jadi imamnya khunsa, perempuannya menjadi makmum. Ini sah. Kenapa sah? Karena yang menjadi standarnya adalah perempuan. Karena dalam kaidah bermakmum ini, yang namanya imam itu tidak boleh kurang dibandingkan dengan makmumnya. Ya. Jadi tidak boleh yang namanya
makmum itu lebih tinggi dibandingkan dengan imam. Jadi posisi imam ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan makmum. Termasuk juga terkait bukan masalah ini saja yang sudah kita bahas kemarin, masalah dalam suratul Fatihah. Itu posisi imam dia memang harus lebih afsah, lebih pasif dibandingkan dengan makmum. Kalau ada makmum yang lebih pasif, imamnya nggak pasif, ini akan bermasalah. Apalagi kalau seandainya misalnya mohon maaf ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai, apalagi dalam masalah berjamaah. Jadi konsep dan rumusan sholat berjamaah, posisi imam itu dia harus lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan makmum. Dari bentuk gambaran seorang yang mengikut kepada imam dalam sholat berjamaah yang sah qudwatu mro'atin bimro'atin, orang perempuan berjamaah kepada imam yang perempuan, jadi perempuan dengan perempuan ini termasuk apa? Termasuk sah, yang biasa ini. Biasanya kalau orang dulu sholat tarawih gitu ya, kalau dulu belum memang digabung, jadi di rumah tertentu, di rumah seorang gitu dibikin tuh khusus perempuan, imamnya perempuan. Boleh nggak imamnya baca keras? Boleh, selama komunitas jamaahnya semuanya adalah perempuan. Kalau sekarang sudah ada kemajuan, jadi kita sudah punya tempat yang luas, maka di situ diadakan sholat berjamaah dengan mengikut imamnya itu adalah orang laki, nanti yang perempuan sebagai jamaah yang paling belakang. Itu jadi ada 5 model gambaran termasuk sholat berjamaah yang sah. Yang belum baligh tapi dia mayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang bisa jadi tuh anak kita mengimami ibunya. Ini anak-anak yang mumayyiz. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa fatwa mereka bahwa anak yang mumayyiz meskipun dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ini tidak dinyatakan sah dalam mengimami yang berada pada jamaah baik dia laki maupun perempuan. Itu dalam 3 mazhab, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Dia tidak menyatakan nggak sah anak yang mumayyiz untuk mengimami, itu nggak sah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, dikatakan bahwa Imam Syafi'i menyatakan tetap sah orang laki yang mumayyiz yang berusia 6 sampai 7 tahun, dia mengimami baik makmumnya itu laki-laki ataupun perempuan atau juga ibunya, dinyatakan tetap sah, tapi ini dihukumi makruh. Karena ada sebuah hadis dari Imam Bukhari di mana Amr bin Salamah itu qauman, dia mengimami satu kaum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang namanya Amr bin Salamah, sahabat Rasul, dia masih kecil usianya itu 6 atau 7 tahun, mengimami masyarakat situ. Ini berdasarkan hadis, artinya tetap sah orang yang mengimami di mana usianya itu masih mumayyiz, tapi dihukumi makruh. Dengan catatan kalau sholat Jumat nggak boleh, karena wajib yang namanya sholat Jumat seukuran 40 orang itu adalah memang mereka yang sudah baligh. Sudah baligh, dia harus khusus untuk sholat Jumat. Tapi kalau dalam sholat 5 waktu, anak-anak mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, dan kedua dia memahami mana rukun, mana syarat dalam masalah pelaksanaan tata cara kaifiyat sholat tentunya. Ini sah. Fi arba'in,
Tadi kan ada 5 tuh, ya, yang menjadi sandaran bentuk gambaran sahnya sholat berjamaah. Sekarang yang 4 nih, tersisa ada 4 bentuk gambaran sholat berjamaah. Watab tulu fi arba'in, 4 kelompok ini nggak sah untuk dijadikan sebagai landasan melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang pertama? Qudwatu khunsa bi khunsa. Ini enggak sah. Khunsa jadi imam, banci jadi imam, makmumnya juga banci, padahal kan sama-sama satu komunitas tuh. Kalau secara logika itu masuk, sah mestinya. Tetapi para ulama mendetail lagi. Tadi yang dikatakan bahwa khunsa ini ada yang muskil, susah untuk menebak dia kecenderungannya ke laki atau perempuan, begitu. Jadi di sini para yasihu iktidahu bimislihi. Jadi nggak sah tuh pengikutannya dengan seumpama dengan komunitas mereka li jawazi kaunil ma'mumi rajulan wal imam khunsa, karena dia khawatirkan bisa jadi dua-duanya imam ini khunsa, yang kemudian makmum juga khunsa. Yang khunsa jadi imam, yang kita anggap seperti laki-laki, ternyata dia adalah kecenderungannya kepada perempuan. Yang makmum khunsa, yang sekiranya dianggap perempuan, ternyata laki, kan nggak bisa. Jadi laki sama juga mengikuti perempuan. Di sini kesulitan. Dan kemudian ikhtiarnya dinyatakan bahwa khunsa tidak sah mengikut bermakmum kepada imam yang khunsa. Ini menjadi standar ya, para jamaah dalam sholat berjamaah ini. Yang menjadi standarnya adalah linaksil imam anil makmum, karena imam itu nggak boleh kurang ya, dari makmumnya. Rojulin bi khunsa. Yang kedua, ikutnya orang laki bermakmum kepada khunsa. Khunsa dengan khunsa itu nggak boleh. Yang pertama qudwatul rajulin bimra'atin. Yang pertama qudwatul rajulin bimra'atin. Orang laki tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan. Ini yang pertama. Rajulin bi khunsa. Yang kedua, ikutnya laki-laki kepada khunsa. Ini yang tadi ya. Kenapa? Dikhawatirkan. Karena khunsa kalau dijadikan sebagai imam, nanti pada kenyataannya ini kecenderungan dia ternyata adalah laki, maka kecenderungan dia adalah perempuan. Berarti nanti nggak sah seorang laki bermakmum kepada khunsa. Wa qudwatu khunsa bimra'atin. Kemudian yang ketiga adalah ikutnya khunsa dengan perempuan. Sama tuh, khunsa jadi makmum, kemudian imamnya perempuan. Kenapa? Karena khunsa ini memungkinkan ya, bisa dia laki, bisa juga dia perempuan. Tapi ini sulit dideteksi, yang kemudian imam-imam fuqaha menyatakan al-khunsa itu bita'alluqi bil muskil ya. Sulit untuk membedakan kecenderungan laki atau perempuan. Serta yang terakhir, yang keempat, yang tidak sah bermakmum adalah wa qudwatu khunsa bi khunsa, dan khunsa mengikut kepada imam yang khunsa. Ini yang merupakan 4 gambaran dari kelompok-kelompok yang berjamaah yang dinyatakan tidak sah ya. Ini hal yang sudah kita pahami dan sekedar mengingatkan ya, kajian-kajian kita yang sudah kita bahas. Kemudian kita masuk pada satu pembahasan faslun surutu jam'it taqdimi ya.
kita masuk pada pelaksanaan sholat jamaah. Tertentu terutama di dalam masalah sholat yang merupakan ibadah harian yang sangat vital ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Ya, salah satunya dalam bentuk kaitannya dengan masalah sholat jamaah. Ya, ini terkait dengan masalah safar sebenarnya. Ya, kita kalau waktu bepergian ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Safar, ya, dalam perjalanan syaratnya itu untuk bisa melaksanakan nanti bisa kita qashar, bisa juga kita jamak. Itu dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i yang mu'tamad adalah jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah itu seukuran 90 km bisa kita ambil. Ini sebenarnya kita udah banyak mempraktekkan pelaksanaan sholat-sholat. Yang pertama, kalau kita melaksanakan safar, model pertama kita laksanakan secara tamam. Tamam maksudnya sempurna, kayak kita sholat di rumah. Ya, zuhur 4 rakaat, ntar asar masuk lagi, sholat lagi 4 rakaat asar. Maghrib masuk 3 rakaat. Sama formulasinya seperti sholat di tempat kampung kita. Itu boleh, ya. Tapi dia tidak mengambil namanya rukhsah yang Allah berikan, ya. Ini boleh, kita meskipun perjalanan jauh, kita mau sholat tamam, silakan saja. Tapi tentunya ini akan merepotkan kita sendiri. Sulit kalau kita dalam perjalanan mau berhenti dan ini mengakibatkan masalah buat kita. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk sholat yang namanya qashar. Qashar artinya meringkas. Boleh kita meringkas, dan tentunya sholat qashar ini adalah sholat yang bangsa 4 rakaat. Qashar berarti sholat yang macam 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Kalau kita qashar tentunya jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat kita qashar, maka menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib itu nggak bisa diqashar. Isya 4 rakaat bisa kita qashar menjadi 2. Kalau subuh nggak bisa kita bagi menjadi 1 rakaat, nggak mungkin. Jadi hanya sholat yang bangsa 4 rakaat. Ini sholat qashar berarti kita boleh tuh. Ya, kalau niatnya qashar aja. Zuhur misalnya kita berangkat mau ke Cirebon, sampai misalnya katakanlah sampai Cikampek itu udah mulai itu, udah boleh kita. Ya, kita qashar masuk zuhur misalnya qashar, silakan niat. Ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran, atau juga bahasanya maksuratan. Ya. Adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat di qashar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Berarti kita ringkas. Yang tadinya 4 menjadi 2. Tapi yang model ketiga ini adalah dengan cara menjamak. Menjamak itu adalah menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Nanti jamak ini ada jamak takdim, yang kedua ada jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti waktu asar kita laksanakan sholatnya di waktu zuhur, ditarik tuh asarnya, dimajukan. Kalau jamak takhir berarti nanti dimundurkan, diakhirkan. Zuhur kita laksanakan di waktu asar, maghrib kita laksanakan di waktu isya. Ini nanti ada beberapa syarat-syarat yang akan kita pelajari. Jamak namanya, ya, menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Kalau waktunya di awal, zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Jangan kita ngacak asar dengan maghrib, nggak ketemu, nggak ada aturannya. Atau juga misalnya isya dengan subuh,
nggak bisa. Jadi pasangannya zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini namanya kemudahan. Nah, cuma kalau terkait dengan masalah-masalah yang kurang dari 2 marhalah, kalau menjamak itu masih diperbolehkan. Kurang dari 90 km. Nah, tapi kalau misalnya qashar itu mutlak, dia harus 90 km. Nah, ini yang diajarkan sama guru-guru kita, mengambil jarak 2 marhalah itu adalah 90 km. Nah, ini adalah cara yang ketiga, memungkinkan kalau kita sabar, ya, memungkinkan untuk kita melakukan perjalanan. Nah, tapi ada juga yang keempat, ya. Tadi yang pertama kita tamam, yang kedua kita qashar saja, yang ketiga kita jamak saja, menggabungkan 2 waktu sholat di waktu 2 waktu sholat dalam satu 2 sholat dalam satu waktu. Yang keempat ini yang biasa kita pakai nih, menggabungkan jamak dengan qashar, digabung. Ini memungkinkan benar. Tapi memang dengan catatan adalah karena qashar dan jamak, maka standar jaraknya itu adalah 2 marhalah seukuran 90 km. Kalau kurang dari itu, maka kita cukup untuk menjamak saja. Dan juga dilihat dari keperluan kita. Kalau misalnya sekedar kita jalan-jalan gitu ya, nggak ada keperluan ziarah atau silaturahim, biasanya ini dipakai untuk menjamak saja. Misalnya ke Bandung, ke Pilang gitu ya, liburan. Itu ada yang berpendapat nggak perlu qashar, meskipun memang kalau Bandung itu udah 90 km. Tapi apa? Lihat status dari keperluannya. Ya, kalau untuk jalan-jalan, maka ada sebagian ulama kalau bisa jangan qashar, jamak aja begitu. Nah, tapi ini kalau melihat dari jarak ya sebenarnya boleh aja. Ini dari sisi tasawufnya, karena kecuali kalau buat silaturahim ada yang kita kunjungi ya. Kalau hari ini sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan atau dengan ketidakpahaman atau juga hal-hal yang kita kurang menguasai dalam materi ini, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, bismillahirrahmanirrahim.